Gue mau ceritain pengalaman gue ngekos di tempat yang super duper horor selama 8 tahun. Cek. Aku tahu kalian pasti bertanya-tanya kenapa 8 tahun saya betah sekali di kosan horor tersebut. Tentu saja bukan karena nyaman, tapi karena saya tidak punya pilihan, guys. Dia paling murah, dia paling gampang, dia paling dekat sama kampus. Pokoknya tuh bener-bener masalah budget ini mah. Kosan ini isinya cewek semua, ada 10 kamar dan 2 lantai, guys. Toiletnya ada 3. Fasilitasnya lengkap dan ini tuh good deal banget. Walaupun bangunannya agak tua dan usang dibanding sama bangunan-bangunan lainnya, tapi menurut gua cukup lah. Udah tahu miskin masa banyak minta. Dan gua paling sebel kalau temen gua yang IndiHome itu udah nganterin gua pulang karena komentar mereka tuh selalu sama. Mereka selalu komennya gini, "Wih, gila Van, kosan lu sih rame banget." Kalau ramenya karena penghuni nggak apa-apa, guys. Masalahnya ini rame karena makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dia bilang rame banget. Ketika lu menjadi anak baru di kosan, yang lu ekspektasinya pengen menikmati kos dengan damai, guys, pasti ada aja tuh salah satu dari penghuni kos yang terdahulu yang so ide banget memberikan lu informasi tentang betapa angkernya kosan tersebut. Kayak too much info, gue nggak butuh, tapi masalahnya tuh kayak aduh gue juga kepo gitu loh. Ini adalah cerita legenda paling populer di kosan gua, yaitu misteri kamar nomor 6. Jadi di lantai 1 ada 6 kamar. Dan 6 kamar itu semuanya terisi kecuali kamar nomor 6. Dari zaman pendahulu-pendahulu gua yang udah bangkotan, guys, itu kamar nggak pernah ada isinya. Semua kamar yang nggak ada penghuninya selalu dikunci, dan kuncinya itu selalu dibawa pulang sama mbaknya yang udah ngurusin rumah itu bertahun-tahun lamanya. Zaman kosan ini masih rame, guys. Sering banget kita tuh duduk di ruang tamu dan tiba-tiba pintu kamar 6 itu terbuka dengan sendirinya dan kita tuh tahu banget itu tuh kekunci sebelumnya. Itu nggak sekali 2 kali tapi sering. Dan satu hari anak kamar nomor 5 itu tuh harus pindah kamar karena kamarnya dia tuh bocor gitu loh. Jadi dia harus ngungsi ke kamar 6. Dan for your information, temen gue ini bukan yang cewek menyi-menyi, manja, drama gitu. Enggak, guys. Dia ini adalah wanita yang keras, gagah, perkasa, kuat. Dan dia berasal dari Ambon, Manise. Dan dia tuh anak teologi. Bener-bener yang kayak secara tatanan kekuatan itu dia tuh di atas rata-rata gitu loh. Bayangkan, yang setegar dia aja ciut nyalinya, guys. Dari yang malam gue ngeliat dia masuk kamar 6 buat tidur, subuh-subuhnya gue udah lihat dia tidur di sofa Shay. Dan dia bilang sepanjang malam itu dia gak bisa tidur karena setiap dia tutup mata dia selalu ngerasa ada laki-laki yang gede banget. Oke, guys, welcome to part 2 dari cerita kosan super horror. Jadi dari cerita terakhir yang tentang si Nona Ambon pilih tidur di sofa daripada di kamar nomor 6, akhirnya dia open up nih ke kita, speak up, ceritanya speak up tentang pengalaman dia beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia pernah mau nyamperin temennya yang tinggal di kamar nomor 10 yang letaknya ada di lantai 2. Kebetulan kamar nomor 10 itu adanya di pojok banget, dan untuk bisa sampai ke sana lu tuh harus kayak ngelewatin lorong super gelap dan di sebelah kiri tuh ada toilet gitulah. Dan kakak ini bilang ketika dia lagi on the way ke kamar 10, dia nggak sengaja ngeliat satu sosok wanita berambut panjang, matanya melotot, pakai baju putih panjang banget, lagi ngeliatin dia sambil melotot. Keanehan lainnya dari kosan ini adalah kita sering banget nemuin bercak darah. Kita selalu menemukan darah ini tuh di depan pintu utama, dan kalau kita ikutin jejaknya itu tuh kayak menuju ke atas ke lantai 2. Tapi jejak darah ini selalu berhenti di tangga. Kita sempat mikir siapa jangan-jangan ini ada anak kos yang jorok banget yang dimana dia lagi mens terus belecetan gitu. Tapi itu kayak terlalu nggak masuk akal. Karena kalau misalnya kamu mens, kamu pasti tahu jenis darahnya dan kalaupun dia jatuh tuh teksturnya seperti apa gitu loh. Yang ini tuh bener-bener kayak cipratan. Bener-bener nyiprat kecil-kecil kayak crime scene gitu loh. Kalau nggak seperti cipratan, dia tuh teksturnya lebih seperti kayak lu potong ayam terus kayak ayamnya masih berdarah-darah terus lu ajak jalan. Nah, kurang lebih yang kita temuin di lantai tuh bentuknya kayak gitu. Yang pastinya sih nggak sampai banjir darahnya, cuma kayak tetesannya lumayan banyak. Di sebuah siang, jam 2,
gue lagi Skype sama sepupu gue. Waktu itu gue inget banget, gue pakai baju kuning. Konsep kosan gue semuanya itu toilet luar ya guys. Waktu itu gue lupa gue mau mandi atau buang air. Pokoknya gue meninggalkan sepupu gue dengan keadaan Skype-nya nyala dan pintu gue tutup. Dan kondisi kosan kosong melompong karena semuanya lagi kerja dan kuliah. Dan ketika gue balik dari toilet, sepupu gue mengatakan sesuatu buat pertama kalinya yang bikin gue ngerasa merinding dari atas kepala sampai ujung kaki. Kebetulan sepupu gue lagi nyari pacar dan dia komen begini ke gue. Van, lu sombong amat. Dari tadi temen lu tuh lewat-lewat di belakang tapi gak kepikiran ya lu untuk kenalin gue ke cewek. Gue bingung dong karena dari tadi gue sendiri dan di belakang gue tuh gak ada kaca atau apapun yang bisa memantulkan pantulan gue gitu. Dia sampai sumpah-sumpah dan menjelaskan ke gue bahwa sepanjang kita Skype dan ketika gue ke toilet, cewek itu lewat-lewat, cewek itu pakai baju putih dan senyum ke dia guys, senyum. Ini setannya lagi ingin berteman sama saya apa gimana sih kok? Part ketiga dari series Kosan Horor. Akhirnya setelah debat panjang gue memilih untuk percaya aja deh sama sepupu gue karena gue ngeliat muka dia udah super pucet sih. Yang bikin bete adalah kenapa si setan betina itu harus memunculkan diri dan lewat-lewat di belakang gua. Kan konsepnya jadi kayak lagi staycation sama bestie ya. Dan karena kata sepupu gua si setan betina ini senyum-senyum ke dia, gue jadi khawatir bagaimana kalau ini setan betina mulai memandang gua sebagai calon adik ipar dan dia semakin mencari muka gitu loh untuk mendapatkan restu gua. Kan kayak Waktu-waktu berlalu, akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke lantai 2 sendirian. Alasannya, ya walaupun bersetan, tapi kan itu ukurannya jauh lebih gede, jadi gue pikir lebih cuan aja gitu. Setelah gue pindah ke atas, yang sebelumnya gue gak pernah ngerasain experience yang mistis secara pribadi, akhirnya nyicipin juga guys. Gue tuh lumayan sering kebangun di jam yang sama, yaitu jam 3 subuh. Dan setiap kali gue kebangun, atmosfernya tuh gak enak. Kayak berat, terus suram, bener-bener yang bikin merinding dari atas kepala sampai ujung kaki. Kebayang gak sih kalian bangun jam 3 pagi dan yang kalian denger itu adalah orang lagi nyinden? Kayaknya mereka ini punya jadwal konser guys. Jadi yang nyanyi tuh kadang-kadang cewek, kadang-kadang cowok. Satu hal yang pasti, setiap sindenan itu selalu diiringi oleh suara gamelan yang halus, lembut, pelan, tapi suasananya bener-bener yang kayak menggambarkan kesedihan dan keputusasaan. Kayak sedih banget, pokoknya gak enak banget deh. Gue sempet berpikir apakah itu suara dari masjid, tapi kan kita tinggal di Indonesia nih bukan setahun 2 tahun, dari lahir udah di sini, pastinya bisa membedakan mana orang lagi azan atau ngaji sama mana suara yang kayak cengkoknya tuh Jawa abis gitu loh. Satu kali ada penghuni baru yang akan menggantikan si kakak Ambon ini di kamar 5. Dan anak baru ini digangguinnya tuh udah next level banget. Kita semua gak ada yang pernah ngalamin apa yang dia alamin sih. Anak baru ini ngedenger suara orang pukul-pukul panci dan lempar-lempar piring. Dan pas dia keluar ngecek dapur gak ada apa-apa. Nggak cuma sampai di situ, tapi dia mendengar ada suara orang lagi komat kamit kayak baca mantra gitu, dan itu suara berasal dari kolong ranjangnya dia. Dia masih oke-oke aja sampai akhirnya ini setan udah mulai main fisik guys. Kupingnya dia ditiup 2-3 kali. Dan yang bikin dia bener-bener kabur adalah ketika jempol kakinya dia ditarik. Alhasil pada malam hari itu, semua anak lantai 1 berkumpul jadi satu karena ketakutan. Gua. Hai guys, welcome to part 4. Ada masanya kosan ini tuh jadi sepi banget, penghuninya sisa 2. Karena temen kosan gue ini lumayan introvert, garis keras, dia tuh jarang banget keluar dari kamar. Jadi kayak berasanya tuh dia antara ada dan tiada gitu loh, tapi gue pastikan dia 100% manusia kok. Jadi gue ngerasa di situ tuh gue cuma sendirian. Kejadian aneh lainnya yang gak masuk akal menurut gue adalah ketika suatu hari mbak gue itu lagi bersihin kamar nomor 10, yang tadi gue bilang harus ngelewatin lorong itu loh. Dia sempat nanya apakah gua atau temen gua pernah menyelundupkan laki-laki ke kamar 10. Karena pas dia nyapu, dia menemukan banyak sekali rontokan bulu kaki laki-laki. Masalahnya, kamar 10 itu selalu terkunci. Dan mbak gue cerita kalau insiden ketemu sama bulu-bulu lucu itu udah gak sekali 2 kali, tapi udah sering. Nah, suatu ketika, kamar nomor 10 yang ada di ujung banget itu lagi butuh renovasi. Jadi, mbak ini minta tolong sama temennya yang tukang untuk bantuin dia mindahin semua perabotan yang ada di kamar itu ke kamar nomor 9.
Di setiap kamar itu kita disediain meja, dan mejanya ini super duper berat dan gede banget. Jadi kayak ukurannya tuh kayak bisa 1,5 meter kali 1 meter. Jadi kayak nggak mungkin gue ngangkat sendiri, tuh bener-bener mustahil. Bahkan gue pernah coba seret aja tuh nggak berhasil. Keesokan harinya setelah dia pindah-pindah, semua barang yang dia pindahin ke kamar 9, nggak tahu gimana caranya kembali semua ke kamar 10. Karena gua satu-satunya penghuni lantai 2, dia mencurigai gua mau ngeprank dia. Tapi masalahnya, Mbak, saya bukan YouTuber. Jadi kalau saya sewa tukang untuk mindahin itu ngeprank Mbak, nggak ada cuannya. Nah, setelah hari itu Mbaknya cerita, setelah dia komplain ke gua, malamnya dia dapat mimpi. Di mimpi itu dia bilang bahwa dia tuh ketemu sama sosok laki-laki yang berbadan besar, warnanya hitam dan berbulu lebat. Kata mbaknya, laki-laki ini nggak seneng karena si mbak itu mindah-mindahin barang yang menjadi wilayah kekuasaannya si laki-laki ini. Intinya dia nggak suka kalau wilayah kekuasaannya dia tuh diubah-ubah, dikutak-katik dan segala macem. Dan gara-gara mbak gue cerita, gue jadi ingat gue juga pernah mimpi yang lumayan mirip nih sama apa yang terjadi sama mbaknya. Jadi waktu itu gue lagi mau sikat gigi di lorong yang gelap itu di samping WC. Pernah nggak sih kalian kayak sikat gigi tapi kayak ngerasa ada yang ngeliatin di belakang? Dan karena hawanya udah gak enak banget, gue kayak teriak gitu loh. Salah juga karena waktu itu gue kayak setengah nantang gitu. Jadi intinya gue bilang, gue gak takut sama lo, gue di sini bayar, gue mau hidup tenang, lu jangan ganggu, kalau enggak gue laporin sama Tuhan. Kayaknya dia gak seneng guys. Oke, kita udah di part 5. Tadi pas baca-bacain komentar dari kalian, banyak banget yang minta gue untuk nge-spill kosan lama gue. Gue butuh peneguhan hati dulu sebelum gue memutuskan apakah gue mau kesana apa enggak, karena effort banget sih. Lanjut ya ceritanya. Nah, ada masa dimana gue meyakinkan teman sekelas gue untuk ngekos di tempat gue. Ajakan gue disambut baik dan akhirnya dia pindah tuh ke kosan gue. 1 lantai nih ceritanya. Mula-mulanya indah-indah aja gitu. Gue seneng karena akhirnya tuh gue gak sendiri-sendiri banget. Tapi lama-lama gue jadi nyesel ngajak dia. Masalahnya gue lupa kalau dia itu indie home guys. Ketenangan gue yang selama ini terjaga dengan baik tuh rusak. Karena yang awalnya gue buta, gue gak tahu di kanan kiri gue ada makhluk apa. Sekarang ada translator berjalannya. Sering banget kita lagi ngobrol cekikikan, tiba-tiba nih anak jadi diam. Dan dia bilang kalau di depan kita tuh ada yang ikut nimbrung. Kan jadi serem gitu loh. Ada satu kali dia ngetok kamar gua, nggak nyantai banget, yang kayak Van. Nah pas gua nyaut, dia nanya lagi ke gua, kenapa manggil-manggil? Padahal gua sama sekali tidak bersuara. Akhirnya dia kembali ke kamarnya dia, dan ya udah besoknya kita ketemu tuh pas lagi perjalanan ke kampus. Gue tanya, semalam lu kenapa lah? Dia cerita kalau dia tuh denger ada yang manggil-manggil namanya dia. Dia kira itu gua, makanya dia ke kamar gua. Tapi setelah dia balik ke kamarnya dia, orang yang manggil-manggil itu nggak berhenti. Jadi kayak masih Carla, Carla gitu. Karena suaranya ini nggak berhenti dan mulai annoying, dia akhirnya memutuskan untuk buka pintu lagi. Dan dia cerita sesuatu yang bener-bener bikin gue shock banget. Ih sumpah gue merinding banget. Si Carla bilang pas dia buka pintu, dia bener-bener ngelihat sosok yang mukanya itu persis banget sama dia. Jadi kayak dia ngelihat diri dia sendiri gitu loh. Dan sosok yang dia lihat itu senyumin dia yang kayak gitu, gila serem banget. Tapi nih anak mukanya tuh bener-bener yang kayak datar, biasa aja gitu loh. Nah menurut dia pengalaman itu tuh bukan pertama kali. Karena sebelumnya dia udah pernah diketok sama seseorang. Dan pas dia buka pintu, dia melihat sosok bener-bener laki-laki yang tinggi, besar, dan berbulu lagi ngeliatin dia. Dan gue tuh gak pernah cerita sama si Carla tentang kejadian yang dialami oleh mbak gue itu. Yang dia didatengin cowok, terus dia nemuin bulu-bulu kaki. Cerita Carla ini menjadi sebuah konfirmasi kalau di rumah itu beneran ada genderwaunya. Dan si mbak-mbak setan yang hobi senyum itu mungkin adalah setan yang sama yang senyumin sepupu gua. Menurut kalian gimana? Ini adalah part yang udah kalian tunggu-tunggu. Selamat datang di part 6.
Lanjut sedikit tentang kronologi sikat gigi. Jadi habis sikat gigi, gue siap-siap untuk tidur. Dan malam itu akhirnya gue berhasil untuk tidur walaupun mendapatkan mimpi yang lumayan buruk. Malam itu gue bermimpi bahwa gue itu lagi berada di kosan gue. Settingannya sama, ruangannya sama, tapi kondisinya tuh memprihatinkan banget karena semua dinding itu penuh dengan debu, penuh dengan sarang laba-laba. Jadi warnanya tuh udah yang kayak debu tebel sampai coklat pekat gitulah. Dan di situ ada seorang sosok laki-laki, walaupun bentuknya seperti manusia, tapi mukanya tuh kelihatan marah dan emosi banget gitu loh. Inti dari pesan yang dia sampaikan ke gue adalah, lu harus jaga sikap karena ini adalah wilayah otoritas dan kekuasaannya gue. Intinya gue nggak ada hak lah untuk belagu dan ngancem-ngancem gitu loh. Tapi kan gue juga ngerasa dia nggak ada hak karena gue udah bayar, Shay. Gila. Dan di mimpi itu dia mulai marah-marah dan nada tinggi. Karena waktu itu percakapannya udah nggak kondusif, dia mulai marah-marah. Jadi gue ngerasa udah nggak ada respect di antara kita. Apalagi gue cewek, masa dia teriak-teriak sih sama cewek. Jadi ya udah deh, gue kayak berusaha untuk bangun. Bangun-bangun, keringet gue udah banjir, gue deg-degan parah dan itu jam 3 pagi. Ya udah, mendengar kembali nyanyian-nyanyian Jawa yang nggak tahu dari mana asalnya tersebut. Waktu itu lagi musim mudik dan musim liburan, jadi kita memutuskan untuk pesan satu kamar untuk berdua sama temen gue, joinan gitulah. Temen gue ini bukan tipe yang deep sleeper, tapi dia adalah light sleeper yang sensitif banget sama bunyi, gerakan, atau apapun lah. Kalau dia lagi tidur, pasti kebangun. Dan waktu itu dia lagi mencoba untuk tidur siang. Dan dia ngerasa ada sosok lain di kamar itu. Karena kamarnya kecil jadi berasa banget. Dia kira itu adalah gue. Mulai aneh ketika dia merasa bahwa sosok itu semakin mendekat dan berusaha untuk pegang payudaranya. Dan posisinya tuh udah kayak badannya tuh ada di atas badan teman gue ini, kayak mau menggerayangi gitu loh. Pas dia buka mata dia nggak ngelihat siapa-siapa karena dia udah takut banget. Akhirnya dia langsung cari gue. Waktu itu pernah ya, gue tuh abis nonton Conjuring tengah malam, Shay. Walaupun bukan orang yang takut setan, tapi kan kayak dikaget-kagetin tuh lumayan ya. Adrenalinnya tuh kayak masih kayak menggebu-gebu gitu loh. Pas gue buka pintu kamar, roommate gue ini teriak-teriak kayak, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Dan nadanya tuh bener-bener yang kayak orang kepanikan. Gue kira dia lagi ngeprank gue, tapi pas gue lihat ternyata matanya kebuka walaupun cuma setengah. Dan itu tuh kelihatan putihnya doang. Jujur waktu itu gue pucat pasi dan gemeteran. Dan gue berusaha untuk membangunkan dia. Dan setelah sadar dia bilang kalau dia tuh lupa belas apa yang barusan terjadi, guys. Jadi kayak oke, utangnya lunas, cerita tentang kosan selesai. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Dan kalau ada masukan dari anak-anak Indigo, tolong kasih tahu gue di komen juga.